Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-temanku, para sahabat-sahabatku yang senantiasa semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mazhab fikih di kalangan ahli sunnah wal jamaah, pikiran kita tentunya tertuju kepada 4 mazhab, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah atau Hambaliyah. Di antara keempat mazhab di atas, Hanafiyah lah yang dianggap paling tua. Hal ini karena perintis mazhab tersebut adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau adalah yang paling senior dibandingkan 3 imam lainnya, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal rahmatullah ta'ala alaihim. Dan mazhab ini pula yang lebih dahulu mendominasi di negeri-negeri Islam sebelum mazhab-mazhab lainnya. Siapakah figur imam mazhab yang paling senior di antara keempat mazhab ini? Ya, kajian ini kami akan mengangkat tema tentang Imam Ahlur Ra'yi, yaitu Abu Hanifah rahmatullah ta'ala alaih. Beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zuti Al-Kufi, dikenal dengan kunyah Abu Hanifah. Lahir tahun 80 Hijriah di masa para sigharus sahabah atau sahabat junior yang masih hidup. Di masa beliau ada 4 orang sahabat yang masih hidup. Mereka adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa Al-Ansari, Abu Tufail Amir bin Wathilah, dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahumullah ta'ala. Beliau sempat melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Anas berkunjung ke Kufah. Dengan demikian, Abu Hanifah masih tergolong dalam tingkat para tabi'in, khususnya di dalam sigharut tabi'in, tabi'in junior, karena masih bertemu dengan salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, meskipun tidak meriwayatkan dari mereka. Namun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menggolongkan beliau ke dalam tingkat orang-orang yang hidup di masa tabi'ut tabi'in, yaitu tingkat yang sezaman dengan tabi'in junior. Ibnu Hajar hanya mengkategorikan sezaman namun tidak memasukkannya ke dalam tingkat para tabi'in. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah diantaranya adalah Atha bin Abi Rabbah, Abu Ishaq As-Sabi'i, Nafi Maula Ibn Umar, Hisham bin Urwah, dan lain-lainnya. Dari merekalah Abu Hanifah mengambil hadis. Adapun di dalam ilmu fikih, beliau berguru kepada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman di Basrah. Ketika di Basrah, Abu Hanifah menyangka bahwa beliau bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Namun ternyata beliau tidak bisa menjawab beberapa permasalahan yang mana Hamad bin Abi Sulaiman bisa menjawabnya. Sejak saat itu, Imam Abu Hanifah selalu duduk di majelis Hamad selama 18 tahun. Hamad bin Abi Sulaiman lah guru yang paling memberi kesan kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan setelah Syekh Hamad wafat, Abi Hanifah tidak pernah salat kecuali beliau selalu memintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi kedua orang tuanya dan Hamad bin Abi Sulaiman. Dan sudah menjadi kebiasaan Abu Hanifah untuk mendoakan setiap orang yang mengajarkannya ilmu dan setiap orang yang beliau ajari. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Abdullah bin Mubarak, Yazid bin Harun, Waqi' bin Jarrah, Abdurrahman bin Hammam As-San'ani, dan lain-lain. Inilah mereka-mereka yang meriwayatkan serta menyebarkan fikih Abu Hanifah. Ada beberapa versi mengenai motivasi awal Imam Abu Hanifah belajar fikih. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa Abu Hanifah pada awalnya belajar nahwu dan saraf. Beliau mencoba melakukan qiyas di dalam ilmu tersebut. Beliau mempelajari perubahan kata dari bentuk tunggal ke bentuk jamak. Beliau mengatakan qalbun dengan kulub, kalbun dengan kulub. Abu Hanifah menyamakan wazan bentuk jamak kalbun dengan qalbun, yaitu kulub dengan wazan ful. Namun
Beliau kemudian ditegur oleh gurunya. Kalau kalbun yang artinya anjing itu jamaknya kilab. Kalau qalbun yang artinya hati itu jamaknya qulub. Dengan ini beliau tidak puas. Beliau tidak bisa melakukan qiyas di dalam ilmu nahwu. Oleh karena itu beliau pun berpindah ke disiplin ilmu lain untuk mempelajari ilmu fikih. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sampai kepada Ibrahim Al-Harbi. Dengan demikian Ibrahim Al-Harbi lah yang menceritakan kisah ini. Kemudian terdapat kisah lain berkenaan dengan awal mula Abi Hanifah belajar fikih yang juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya sampai kepada Abu Hanifah, bahwa beliau menuturkan pada mulanya belajar ilmu kalam. Abu Hanifah mengira bahwa beliau bisa menjawab semua permasalahan yang dilontarkan kepada beliau, hingga datang seorang wanita menanyakan permasalahan talak atau perceraian. Imam Abu Hanifah tidak bisa menjawab. Beliau menyuruh wanita tadi mendatangi Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian Imam Abu Hanifah menyuruh juga wanita itu memberitahukan apa jawaban Hamad. Setelah Abu Hanifah mengetahui jawaban dari Hamad bin Abi Sulaiman, beliau terkesan dengan fikih. Nah, sejak saat itulah beliau senantiasa mengambil ilmu di majelis Syekh Hamad bin Abi Sulaiman sampai gurunya tersebut wafat. Imam Abu Hanifah adalah seorang imam yang cerdas, faqih dan pandai berretorika. Tidak jarang beliau membuat lawan bicaranya terdiam kehabisan hujjah atau argumen. Ada beberapa kisah yang menunjukkan kecerdasan beliau dalam berretorika. Di antaranya adalah kisah Abu Hanifah bersama Abu Ja'far Al-Mansur ketika beliau diminta untuk menjadi qadhi atau hakim. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Ketika itu Abu Hanifah bersumpah bahwa beliau tidak mampu. Namun Abu Ja'far Al-Mansur juga bersumpah bahwa Abu Hanifah mampu. Maka terdapat dua sumpah yang saling beradu. Sumpahnya Abu Hanifah dan sumpahnya Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur. Rabi' bin Yunus Al-Hajib yang ketika itu menyaksikan kejadian itu mengatakan kepada Abu Hanifah, "Tidakkah engkau melihat bahwa Amirul Mukminin telah bersumpah, wahai Abu Hanifah? Secara umum, jika sumpah seorang rakyat diadu dengan sumpahnya seorang pemimpin, seharusnya sumpahnya pemimpinlah yang harus dimenangkan." Namun Abu Hanifah mengatakan, "Ya, Amirul Mukminin lebih mampu untuk membayar kafarat sumpahnya dibandingkan saya." Artinya, jika Amirul Mukminin lebih mampu membayar kafarat, beliau lebih mampu untuk membatalkan sumpahnya dibandingkan Abu Hanifah. Dalam hal ini hujjah Abu Hanifah untuk tidak menerima jabatan atau qadhi atau hakim lebih kuat daripada hujjahnya Amirul Mukminin. Setelah itu Abu Hanifah harus dijebloskan ke penjara akibat menolak untuk dijadikan qadhi atau hakim. Di dalam kisah yang lain, Abu Hanifah bersumpah bahwa beliau tidak mampu memegang amanat sebagai qadhi. Amirul Mukminin kemudian mengatakan, "Tidak, Anda berbohong wahai Abu Hanifah." Abu Hanifah mengatakan, "Iya, Anda benar wahai Amirul Mukminin. Bagaimana seorang pembohong seperti saya memegang amanat sebagai seorang qadhi? Ia kan benar terusan." Dengan jawaban ini Abu Ja'far Mansur terjepit dalam dua keadaan. Jika Abu Ja'far mengatakan Abu Hanifah tidak berdusta, maka Abu Hanifah akan lepas dari jabatan qadhi karena Abu Ja'far telah mengakui ketidakmampuan Abu Hanifah. Namun ketika beliau mengatakan bahwa Abu Hanifah berdusta, hal tersebut juga menyebabkan beliau harus mengakui bahwa Abu Hanifah tidak mampu memegang amanat atau qadhi yang menjadi hakim. Karena seorang pendusta tidak bisa memegang amanat sebagai seorang qadhi. Kedua kisah yang kami terangkan ini adalah seolah bertentangan, karena ada dua versi cerita mengenai hujjah Abu Hanifah. Namun sebenarnya tidak. Ketika Abu Hanifah menolak amanat sebagai qadhi atau sebagai hakim di Baghdad, Abu Hanifah dijebloskan ke penjara. Dan sangat mungkin sekali selama beliau di penjara, beliau dipanggil beberapa kali menghadap Amirul Mukminin untuk mengetahui apakah beliau berubah pikiran atau tidak. Jadi, kedua hujjah Abu Hanifah tersebut bisa jadi terjadi di dua kesempatan ketika beliau dipanggil menghadap Amirul Mukminin. Meskipun demikian, kedua kisah yang kami sampaikan ini menunjukkan sisi kezuhudan dan wara sang imam. Di zaman ini, kita melihat orang-orang berlomba-lomba mencari kedudukan dan jabatan. Namun Abu Hanifah justru menghindari hal tersebut. Apa yang dilakukan Abu Hanifah selaras dengan kalam Allah Ta'ala,
tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi mereka yang tidak menginginkan kedudukan tinggi di dunia dan tidak ingin membuat kerusakan. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas ayat 83. Juga selaras dengan hadis Rasulullah SAW, man waliyal qada'a au ju'ila qadiyan bainan nas faqad zubiha bighairi sikkin. Barang siapa mengurusi peradilan atau dijadikan sebagai qadi, hakim, maka dia telah disembelih tanpa pisau. Dalam perbincangan masalah iman, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya seringkali diidentikan dengan mazhab Murji'atul Fuqaha. Mazhab Murji'atul Fuqaha mengatakan bahwa amal perbuatan bukan merupakan bagian dari iman. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan bahwa amal perbuatan itu termasuk iman. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan beberapa asar yang menghikayatkan bahwa Abu Hanifah berakidah Murji'ah. Keidentikan inilah yang diyakini oleh sebagian besar penuntut ilmu syar'i dewasa ini. Di antara para pakar, ada yang mencari jalan tengah bahwa perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ahlus Sunnah dalam masalah ini hanya perbedaan pendapat yang bersifat etimologi atau perbedaan istilah saja. Namun sebenarnya Abu Hanifah telah merevisi pendapatnya atau Rujuknya Imam Abu Hanifah dari pendapatnya yang semula telah dijelaskan oleh Al-Qadhi Ibnu Abil Izzi dalam Syarah Aqidah Thahawiyahnya. Beliau menukilkan kisah yang dihikayatkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi tentang perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Zaid dalam permasalahan iman. Apakah amal perbuatan termasuk di dalam iman atau tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, sedangkan Imam Muhammad bin Zaid mengatakan termasuk. Kemudian Imam Muhammad bin Zaid meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Abu Murawih Al-Laitsi dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah Ta'ala dan jihad di jalannya. Muhammad bin Zaid mengatakan, tidakkah kau lihat ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal perbuatan, beliau menjawab dengan iman. Dengan demikian Rasulullah SAW mengangkat amal perbuatan merupakan iman. Abu Hanifah terdiam mendengar hujjah Muhammad bin Zaid. Kemudian para pengikut Abu Hanifah berseru, jawablah dia wahai Abu Hanifah. Namun sontak Abu Hanifah mengatakan, dengan apa aku harus menjawab? Sementara yang mengatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Berdasarkan kisah ini, Ibnu Abil Izzi berkesimpulan bahwa setelah peristiwa tersebut, Abu Hanifah rujuk dari perkataan sebelumnya. Segala pendapat tentang amal perbuatan tidak termasuk ke dalam iman yang disandarkan kepada Abu Hanifah. Sesungguhnya pendapat tersebut adalah pendapat para pengikutnya dari kalangan Hanafiyah. Sementara Abu Hanifah sendiri berlepas dari tuduhan itu. Kisah ini juga sekaligus menepis tuduhan bahwa fikih Abu Hanifah adalah fikih yang paling jauh dari sunnah. Abu Hanifah adalah sosok yang mencintai sunnah sebagaimana ditunjukkan pada kisah ini. Dengan kecerdasan yang beliau miliki, beliau diam di hadapan hadis Rasulullah SAW dan tidak berani berkomentar. Jika beliau di dalam fikihnya lebih sering menggunakan analogi kias, bukan berarti beliau adalah seorang yang menolak sunnah atau menolak hadis. Beliau adalah sosok imam yang hati-hati dan teliti dalam menerima hadis atau sunnah. Karena beliau hidup di lingkungan di mana aliran-aliran sesat tumbuh dengan subur, yaitu kota Kufah. Aliran-aliran tersebut tidak segan-segan menggunakan hadis lemah bahkan palsu untuk membenarkan keyakinannya. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis Rasulullah SAW. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah di usianya yang ke-70 tahun. Beliau disolatkan 6 kali karena banyaknya yang hadir ketika hari wafatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.